Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis komparatif. Ada banyak analisis yang merupakan bagian dari hipotesis komparatif, namun kali ini kita membedah uji T atau t-test. Nah, kita sedikit flashback ke jenis-jenis data. Ada data yang bersifat kontinum dan ada data yang bersifat diskrit. Kita tahu data yang bersifat kontinu itu bisa menunjukkan sebuah gradasi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, yang paling kecil hingga yang paling besar. Namun data diskrit itu berbentuk seperti ini, terkategori antara satu dengan yang lain. Namun data diskrit bisa juga berbentuk data yang kategorinya itu meningkat seperti ini, misalkan ini SD, ini SMP, kemudian ini adalah SMA, tingkat pendidikan. Bisa juga kategori yang bersifat nominal, jadi seperti ini. Pada ini menunjukkan sebuah kontinum dari rendah ke atas namun bersifat diskrit, namun bisa juga bersifat unordered. Misalnya di sini adalah Universitas A, kemudian Universitas B, dan mahasiswa dari Universitas D. Kita lihat di sini sifatnya unordered, kemudian di sini adalah ordered. Namun uji T bisa dipakai pada data yang bersifat diskrit jika memiliki dua kategori saja. Nah, berikut ini adalah untuk melakukan uji T kita memerlukan informasi seperti ini. Data yang bersifat kontinu, kemudian variabel independennya bersifat kategorikal, terdiri dari dua kategori, misalkan kategori 0 dan kategori 1. Berikut ini contohnya. Jadi uji T masuk di dalam family dari ANOVA. ANOVA dipakai ketika kategorinya lebih dari 2, namun uji T dipakai ketika kategorinya hanya 2. Jadi misalkan contoh ini bisa menggunakan uji T. Jika misalkan kelompok yang pertama adalah pria, kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua adalah wanita. Jadi variabel bebasnya adalah kategori, kemudian variabel tergantungnya atau variabel responnya adalah kuantitatif. Berikut ini contoh penulisan hipotesisnya. Jadi hipotesis 2 ekor ditunjukkan dengan H0 seperti ini. Tidak ada perbedaan motivasi antara pria dan wanita. Kemudian H alternatifnya atau H1 ada perbedaan motivasi antara pria dan wanita. Simbolnya adalah seperti ini. Null hipotesisnya, hipotesis alternatifnya seperti ini. Ini untuk uji 2 ekor. Untuk uji 1 ekor tetap sama hipotesis nolnya, namun hipotesis nihilnya adalah seperti ini. Sudah ada arah di sini. Bisa juga arahnya seperti ini, wanita yang lebih tinggi. Namun dibanding dengan yang tadi, kalau uji 2 ekor hanya bersifat ada perbedaan, namun uji 1 ekor sudah lebih dari ada perbedaan. Manakah yang lebih tinggi? Di sini dicontohkan pria memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi dibanding wanita, sehingga contohnya ada ini. Mungkin dalam kasus yang lain hipotesis kita justru sebaliknya, misalnya rata-rata pada wanita lebih tinggi dibanding dengan pria. Berikut ini contoh template kalimat hipotesis penelitiannya atau HA. Ada perbedaan apa gitu ya, dalam hal ini variabel Y ditinjau dari X, sehingga jika diformulasikan sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. Ini variabel dependent, ini variabel independen. Variabel independen memiliki beberapa kategori. Untuk uji T harus 2 kategori. Contohnya adalah ada perbedaan kesetiaan terhadap pasangan ditinjau dari jenis kelamin. Bisa juga menggunakan template yang seperti ini. Jadi X-nya itu kita jabarkan menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama dan kategori yang kedua. Di sini contohnya adalah ada perbedaan kesetiaan terhadap pasangan antara pria, dalam hal ini X0, dan wanita X yang 1. Kita namakan dengan uji T atau t-test. T ini harus small cap atau huruf non kapital, karena jika T ini t-score nanti akan mengacu kepada
formula yang lain, yaitu jenis skor. T test adalah uji T, salah satu uji yang dipakai untuk membandingkan dua rerata. Berikut ini rumusnya, ini bahan-bahannya. Jadi bahan yang pertama adalah rerata pada kelompok 1, kemudian ini adalah rerata pada kelompok 2, ini N pada kelompok 1, dan ini N untuk kelompok 2. S ini adalah deviasi standar penggabungan atau pool antara kelompok 1 dan kelompok 2. Berikut ini prinsip-prinsip dari rumus ini. Kita tahu untuk mendapatkan nilai T itu kita upayakan setinggi-tingginya, karena dengan tingginya T maka hipotesis 0 akan kita dengan mudah ditolak dan hipotesis alternatif akan mudah untuk diterima. Syaratnya adalah seperti ini: semakin tinggi T, semakin tinggi peluang H0 untuk ditolak, sehingga tujuan kita adalah meningkatkan nilai T. Untuk meningkatkan nilai T, kita harus meningkatkan bagian ini pembilangnya dan memperkecil penyebutnya. Untuk meningkatkan pembilang, kita harus mendapatkan selisih setinggi mungkin rata dari dua kelompok yang kita uji. Kemudian semakin tinggi harga pembaginya, T-nya semakin rendah. Oleh karena itu kita upayakan agar pembaginya ini adalah rendah. Apakah pembagi itu? Pembagi ini adalah ibarat sebuah noise yang merupakan faktor yang pengganggu dari sebuah informasi. Salah satunya adalah ini. Ini adalah variance dari kelompok. Ini adalah signalnya yang kita maksimalkan, ini adalah noise yang kita minimalkan untuk mendapatkan T yang tinggi. Berikut. Selanjutnya asumsi-asumsi mengenai uji T. Yang pertama adalah data Y bersifat kontinu, artinya mengikuti satu garis kontinum yang mulai dari rendah hingga tinggi. Kemudian distribusi Y pada populasi, jadi perlu dicatat di sini pada populasi yang dibandingkan terdistribusi normal. Jadi kita tidak meneliti data populasi sehingga kita tidak mengetahuinya, karena data yang kita analisis adalah data sampel. Jadi data sampel yang kita dapatkan belum tentu terdistribusi normal, namun di syarat yang ada di sini adalah data di level populasi. Beberapa peneliti mencoba mengembangkan satu jenis uji asumsi normalitas untuk melihat apakah data yang kita lihat terdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan data yang kita miliki mewakili populasi. Kemudian selanjutnya adalah variansi pada populasi yang dibandingkan adalah setara. Dapat digambarkan seperti ini. Jadi varians pada misalkan dua kelompok A dan B, varians Y misalkan Y pada kelompok A, Y pada kelompok B relatif setara. Jadi varians adalah distribusi ya, bukan pada reratanya. Rerata itulah yang kita uji, misalkan rerata kelompok A di sini, rerata kelompok B di sini, bukan rerata yang kita uji di sini atau kita asumsikan, namun variansnya. Yang terakhir, sampel diambil secara acak. Kita tahu secara definisi pengambilan secara acak artinya adalah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden atau partisipan dalam penelitian. Dalam tataran tertentu, hal ini tidak mungkin dilakukan ketika kita tidak mengetahui secara jelas data dari sampel. Kita hanya mendapatkan beberapa orang saja data di dalam populasi mengenai jumlah orang yang menderita depresi, misalnya berapa persen. Namun siapa-siapa yang memiliki depresi sehingga bisa kita libatkan secara acak dalam penelitian kita tentulah tidak mungkin. Oleh karena itu, asumsi yang keempat seringkali tidak bisa dipenuhi dalam penelitian ilmu sosial, sehingga hal ini bisa kita lewati. Kemudian ada dua pandangan dalam melihat uji asumsi.
Pandangan yang pertama melihat bahwa asumsi dalam uji statistika perlu diuji. Kemudian pendapat yang kedua adalah asumsi tidak perlu diuji. Hal ini dikarenakan asumsi merupakan sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sehingga asumsi dipenuhi bisa secara teoritis. Saya sudah menjelaskan hal ini pada video yang lain mengenai uji-uji asumsi dalam statistika. Kemudian mari kita menghitung nilai T. Misalkan saya dapatkan data seperti ini, ada dua kelompok, misalkan ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian masing-masing anggota di dalam kelompok 1 dan kelompok 2 ini memiliki nilai, katakanlah ini adalah motivasi berprestasi. Selanjutnya langkah pertama adalah menghitung nilai min dan SD. Kita lihat untuk min dari kelompok yang pertama adalah 6, kemudian SD-nya adalah 4,8, kemudian min kelompok yang kedua adalah 3, kemudian standar deviasinya adalah 3,71. Langkah kedua adalah menghitung degree of freedom atau derajat kebebasan. Kita biasanya derajat kebebasan adalah n-1, tapi oleh karena kita memiliki dua kelompok, maka di masing-masing kelompok itu akan kita kurangi 1. Pada kelompok yang pertama ada 6 orang di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga 6 minus 1 sama dengan 5. Pada kelompok yang kedua terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 8 dikurangi 1 ada 7, sehingga kita jumlahkan ada 12, sehingga DF nya 12. DF ini nantinya kita pakai untuk melihat tabel statistik, untuk melihat nilai kritis dari nilai T hitung yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung variance pool atau penjumlahan dari kedua kelompok. Rumusnya adalah DF1 dibagi DF total, kemudian dikalikan standar deviasinya. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang kelompok yang kedua sama DF dibagi dengan DF total, kemudian dibagi standar deviasinya. Kita dapatkan rumus ini, akhirnya kita dapatkan S poolnya, variance poolnya 4,16. Selanjutnya adalah kita mencari rata variance tiap kelompok. Kita lihat di sini rumusnya adalah variance pool dibagi dengan n-nya. Variance pool dibagi dengan n-nya. Kita dapatkan di sini 0,69, di sini kita dapatkan 0,52. Selanjutnya kedua nilai tersebut kita masukkan, kemudian kita akar pangkat 2 untuk mendapatkan standar deviasi difference-nya. Tadi kita dapatkan 0,69 ditambah dengan 0,52, kemudian kita akar pangkat 2, hasilnya adalah 1,10. Selanjutnya langkah yang kelima, kita melihat T tabel yang akan kita bandingkan dengan T hitung kita nantinya. Dalam hal ini kita sudah mendapatkan bahwa DF kita adalah 12. Kemudian kita lihat di tabel, misalkan kita DF 12, kemudian alfa yang kita pakai adalah 0,05 atau taraf signifikansi sebesar 5%. Kemudian dari tabel kita dapatkan 2,17. Jika kita lihat tabel di sini, DF kita adalah 12. Kita kombinasikan dengan tingkat level of signifikansinya adalah 0,05 atau 5%, kita temukan 2,17. Kemudian kita hitung data kita untuk menghasilkan nilai T. Kita lihat rumusnya adalah simple, selisih rata dibanding dengan S differences ini. Jadi kita dapatkan 6 dikurangi 3 dibagi dengan 1,10, kita dapatkan 2,73. Ini namanya T hitung atau T data, karena didapatkan dari hasil komputasi terhadap data yang kita dapatkan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa T hitung memiliki harga yang lebih tinggi. Kita lihat di sini 2,73 dibanding dengan T tabel. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa H0 ditolak. H0 yang menyatakan bahwa
min dari grup 1 itu sama dengan min grup 2 itu ditolak. Artinya min 1 berbeda dengan min yang kedua. Kita lihat di sini pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa ini adalah nilai kritis untuk T hitung 2,17. Kita lihat di sini maksud saya ini T tabel, T hitung bisa melampaui T tabel karena harganya adalah 2,73, sehingga kita simpulkan ada perbedaan yang signifikan antar rata dua kelompok berdasarkan motivasi berprestasinya.